Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Guru Hasanah Hidayati. Kita akan belajar sejarah bersama-sama. Nah, kenapa kok kalian belajar sejarahnya dua ya? Karena kalian adalah anak-anak IPS. Jadi kalian selain belajar sejarah Indonesia, kalian juga belajar sejarah peminatan. Nah, untuk sejarah peminatan kita akan bersama-sama belajar nanti selama 1 tahun. Kita untuk hari ini akan mengulang sedikit ya tentang pengertian sejarah, karena kan kalian juga sudah belajar mengenai sejarah. Nah, pengertian sejarah itu apa? Nah, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang artinya pohon. Nah, di dalam pohon itu kita kalau melihat ada akar, di mana akar itu bercabang-cabang ya, seperti sebuah silsilah keluarga yang dari awalnya dari kakek nenek, kemudian mempunyai anaknya adalah ayah, kemudian ada paman dan ada bibi gitu. Nah, dari ayah itu kemudian lahirnya lah kita. Dan disitulah karena cabang-cabang tersebut hampir mirip dengan akar yang kemudian di sebuah pohon itu, yang kemudian ini diartikan sebagai sajarotun gitu ya, yang diambil alih oleh bahasa Indonesia menjadi sejarah. Selain dari bahasa Arab, sejarah itu juga ada di bahasa Inggris, yaitu history atau masa lalu, yang lebih khusus itu membicarakan tentang kehidupan manusia. Jadi sejarah itu adalah kehidupan manusia di masa lalu yang ada urutan-urutan kejadiannya, dan biasanya bisa dibuktikan secara nyata, bisa dibuktikan secara keilmuannya. Nah, menurut para ahli, ada beberapa para ahli di sini yang mengartikan sejarah. Nah, ada yang pertama adalah menurut Herodotus. Herodotus ini adalah bapak sejarah, karena beliau adalah seorang yang pertama kali banyak menuliskan tentang sejarah, atau sudah secara bagus dalam menuliskan sejarah begitu. Nah, menurut Herodotus ini, sejarah itu tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, tetapi bergerak secara garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh ulah manusia. Jadi sejarah itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi adanya sejarah karena adanya aktivitas manusia. Selanjutnya yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles ini adalah seorang ilmuwan di masa Yunani. Aristoteles menyimpulkan bahwa sejarah itu adalah sistem yang meneliti suatu kejadian dalam bentuk kronologi. Kronologi itu berdasarkan urutan-urutan kejadiannya begitu. Yang selanjutnya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini merupakan sejarawan Islam gitu ya, atau ilmuwan Islam. Nah, menurut ilmu Khaldun itu sejarah adalah catatan masyarakat, peradaban dunia, dan perubahan yang terjadi. Nah, kemudian menurut sejarawan Indonesia atau menurut ilmuwan Indonesia, sejarah itu adalah ilmu yang disusun dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi menurut Muhammad Yamin, bahwa sebuah peristiwa di masa lalu ketika bisa dibuktikan kebenarannya bisa disebut dengan sejarah gitu. Ya. Selanjutnya, dalam sejarah itu ada 3 konsep, yaitu konsep waktu, konsep ruang, dan manusia. Nah, kita akan belajar yang pertama di bab 1 ini adalah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Manusia hidup dalam ruang dan waktu. Di sini ada konsep ruang dan waktu. Nanti kita akan mempelajari itu, kemudian kedudukan manusia dalam sejarah. Kemudian kita juga mempelajari yang selanjutnya adalah manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan. Kemudian kehidupan manusia dalam perubahan
berkelanjutan. Dan yang bab selanjutnya, keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini. Peristiwa sejarah, peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah, kemudian pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Nah, unsur utama dalam kajian sejarah tadi sudah disampaikan, ada manusia, ruang, dan waktu ya. Yang manusia ini sebagai objek sejarah dan juga subjek sejarah. Kemudian ruang adalah tempat terjadinya sebuah peristiwa atau aktivitas. Sedangkan waktu adalah periode atau masa terjadinya peristiwa. Ya. Nah, kedudukan manusia dalam sejarah itu bagaimana maksudnya? Nah, jadi dalam sejarah itu manusia mempunyai dua kedudukan, yaitu objek sejarah dan subjek. Nah, manusia sebagai objek sejarah itu berarti sejarah hanya bisa bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Kemudian objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu masa lampau. Jadi di objek sejarah di sini manusianya yang mempunyai aktivitas dalam ruang dan waktu. Jadi manusia yang sebagai objek kita melihatnya manusia di sini itu sebagai suatu yang kita teliti. Nah, sedangkan subjek sejarah itu manusia sebagai pelaku sejarah. Pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Jadi subjek sejarah itu adalah manusia sebagai subjek sejarahnya. Kalau objeknya berarti aktivitas manusianya tadi. Konsep selain manusia adalah konsep ruang atau space atau dimensi spasial. Jadi tidak ada peristiwa tanpa adanya ruang. Jadi suatu peristiwa itu pasti terjadi di suatu tempat, tidak mungkin tidak ada tempatnya, itu tidak mungkin. Jadi ketika kita melakukan makan, itu pasti kan tempatnya ada di ruang makan atau di kantin, itu kan pasti ada tempatnya. Nah itu, kemudian segala tindakan terjadi di tempat atau lokasi tertentu, tadi ya hampir sama. Jadi ketika kita makan, itu pasti ya di tempat makan atau di ruang makan atau di kantin atau di rumah makan, itu pasti ada tempatnya. Adalah konsep tempat. Kemudian adanya ruang memungkinkan orang membuat peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Jadi ruang ini bisa dijadikan sebagai penggolongan sejarah. Jadi penggolongan sejarah bisa berdasarkan tempatnya. Peristiwa sejarah itu bisa didasarkan atas tempatnya. Contohnya adalah sejarah lokal. Nanti ada sejarah lokal, kemudian ada sejarah nasional, regional, internasional. Nah itu. Nah, kita mungkin yang lebih kita kenal itu sekarang adalah sejarah lokal. Nah, sejarah lokal ini sejarah yang biasanya terjadi di suatu tempat, ya di misalnya di Yogyakarta itu di Bantul misalnya. Nah, di situ sejarah lokal. Nah, di Bantul itu ada peristiwa apa di situ, kemudian terjadi sejarah di situ. Nah, itulah disebut sebagai sejarah lokal di sebuah tempat gitu ya. Kemudian konsep waktu, time atau dimensi temporal. Jadi perjalanan manusia itu tidak lepas dari waktu. Masa lampau bukanlah suatu masa final, maksudnya begini. Jadi masa lalu itu bisa berubah. Maksudnya berubahnya itu ketika kita menemukan bukti yang lain yang berbeda dari bukti yang kita temukan masa kini, itu bisa merubah peristiwa masa lalu itu berdasarkan bukti baru yang ditemukan gitu. Jadi tidak misalnya sekarang kan peristiwa 17 Agustus 1945 itu terjadi proklamasi kemerdekaan. Mungkin di situ ada bukti tambahan baru yang ditemukan saat ini. Nah, itu bisa mengubah peristiwa sejarah di masa yang lalu itu terjadi begitu. Jadi semua peristiwa sejarah itu sebenarnya dinamis atau berubah berdasarkan bukti-bukti yang kita temukan gitu. Selanjutnya adalah konsep kesinambungan,
yaitu waktu masa lalu sangat menentukan apa yang terjadi pada masa depan. Nah, itu jelas ya sekarang. Jadi ketika sebuah peristiwa itu terjadi pasti akan mempengaruhi peristiwa selanjutnya begitu. Misalnya kita sekarang belajar dengan tekun di kelas 10, itu pasti akan mengubah masa depan kita, pasti itu ya. Nah, tapi ketika kita kok di kelas 10 ini tidak belajar karepe dhewe, sak penake dhewe, nah itu pasti juga akan merubah masa depan kalian. Jadi masa lalu atau masa sekarang itu pasti akan mempengaruhi masa depan gitu ya. Jadi silahkan gunakan waktu kalian semaksimal mungkin, sebaik mungkin, karena itu pasti akan berpengaruh di masa depan kalian. Selanjutnya, konsep ruang dan waktu. Ini tadi sudah sedikit kita bahas ya. Ini adalah konsep ruang. Ruang itu tempat terjadinya suatu peristiwa, tadi sudah kita bahas. Kemudian konsep waktu. Jadi konsep waktu itu ada 4 konsep: perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi masyarakat itu berkembang dengan adanya misalnya teknologi baru yang ditemukan, atau dengan adanya penemuan baru, atau dengan adanya perubahan alam, misalnya ada gempa bumi, itu pasti akan mengubah masyarakatnya. Terutama di sini adalah perubahan mengenai teknologi ya. Kalau kita lihat sekarang perkembangan teknologi sangat cepat, itu pasti merubah tatanan masyarakat ya. Yang dulu kita sama sekali nggak bisa teleponan dari jarak jauh, tapi sekarang kita sudah bisa video call, bahkan tidak hanya teleponan ya, kita bisa video call dan lain sebagainya ya. Itu pasti akan merubah masyarakat ini, situasi masyarakat dan sosial budaya masyarakat. Kemudian kesinambungan, masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Misalnya kalau kita lihat undang-undang sekarang itu sebenarnya undang-undang perubahan dari pada zaman Belanda masa lalu. Jadi undang-undang yang kita gunakan, undang-undang 1945, itu sebagian ada yang mengadopsi atau mengambil dari undang-undang Belanda pada masa itu. Nah, itu masih ada yang beberapa yang digunakan. Itu ya contohnya. Nah, kemudian pengulangan ini adalah peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Nah, mungkin dulu misalnya peristiwa Perang Dunia I, itu akhirnya ada Perang Dunia Kedua, terjadi pengulangan seperti itu, walaupun pengulangannya itu tidak sama semuanya, mungkin sebabnya beda, kemudian tokoh-tokohnya beda, tapi terjadi pengulangan pertempuran. Kemudian perubahan ini bagaimana? Maksudnya adalah masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Ini hampir sama dengan perkembangan tadi ya. Perubahan ini jadi misalnya terjadi gempa bumi atau apa, itu nanti akan mengubah masyarakat di situ. Gitu ya. Begitu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Banyak kata, banyak salah, mohon maaf.